Hari ini agendanya pemeriksaan saksi mahkota. Tadi Ibu Nurlela diperiksa sebagai saksi untuk perkaranya Pak Budi. Nanti gantian, Pak Budi akan diperiksa sebagai saksi untuk perkaranya Nurlela karena ada dua berkas tapi disidangkan bersamaan. Dan perlu kami sampaikan, sidang selanjutnya tanggal 2 Mei setelah Lebaran, jadi cukup waktu bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan hari ini yang diperiksa baru Bu Nurlela sebagai saksi mahkota untuk perkaranya Pak Budi. Nah, dari pemeriksaan tadi ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan, bukan hanya kepada pihak-pihak yang punya sengketa agar bisa memahami modus operandi kerja dari mafia tanah, tapi juga kepada seluruh masyarakat agar juga tidak menjadi korban sebagaimana yang dialami oleh SK Budiarjo dan Ibu Nurlela. Jadi tadi kalau pelapor modal melaporkan kasus ini dengan mengklaim telah memiliki sertifikat SHGB, tapi sampai sidang hari ini tidak ada aslinya gitu loh. Jadi saya teringat dengan kasus ijazah palsu. Ijazah aslinya itu tidak pernah hadir gitu loh. Padahal kita ya, klien kita itu dituduh memalsukan atau menggunakan keterangan palsu atau memasukkan keterangan palsu pada akta otentik. Jadi barangnya yang dipalsukan itu mana? Nggak ada gitu. Dan alas hak dari pelapor dalam ini PT SSA Sedayu Sejahtera Abadi itu hanya kopi. Nah, hari ini kita buktikan bahwa klien kita punya alas hak yang asli. Sekali lagi, asli ya. Asli loh. Asli sekali ya. Seperti Pak Amin Rais katakan ya, asli. Jadi 3 gire yang dimiliki asli, ada 4 bidang yang totalnya sekitar 10 ribuan. Dan bukan hanya gire asli, juga disebutkan ya berbagai dokumen yang mengiringi ya. Ada surat ketetapan pajaknya, ada surat keterangan tidak sengketa, ada penguasaan fisik secara sporadik ya, ada keterangan waris dari pihak yang menjual karena ada satu sertifikat itu penjualnya bukan pemilik giriknya tapi ahli warisnya si Rais. Kalau selebihnya Abdul Hamid Subrata, langsung Abdul Hamid Subrata sama istrinya menghadap notaris, dokumen diserahkan, pembayarannya diawali dengan DP, ditindaklanjuti dengan pembayaran pertama sampai pelunasan dan tuntas. Bukti-buktinya juga ditunjukkan, bukan kopi. Kalau jaksa kemarin berapa kali modalnya kopian doang. Ini asli semua, DP-nya asli, pembayaran pertama asli yang totalnya 2 miliar sekian, itu semua asli. Dan kemudian ada tadi pertanyaan, loh kenapa kok ibu tidak melakukan pengecekan? Secara langsung tidak, tetapi sudah menunjuk kantor notaris ya yang melakukan pengecekan yang merupakan representasi dari calon pembeli. Kenapa? Karena calon pembeli ini sebelumnya ya SK Budiarjo dan Bu Nurlela ini sudah banyak diurusi ya transaksi jual beli properti itu oleh notaris ya. Tidak pernah bermasalah. Dan tidak pernah bermasalah. Siapa tadi nama notarisnya? Uyun. Uyun. Haji Uyun Subrata, Haji Uyun lah gitu ya. Dan karena punya persedan, selama ini yang diurusi Haji Uyun baik, bagus, tidak ada masalah. Dan properti yang dibeli juga nilainya cuma nggak ecek-ecek, di atas 2 miliar juga. Karena tadi majelis hakim sempat tanya, angka 2 miliar itu kan gede. Jadi ada ukuran, yakni presiden sebelumnya ya Pak SK Budiarjo dan Ibu Nurlela telah memberikan amanah kepada notaris Uyun untuk melakukan transaksi dan terbukti ya pengecekan yang dilakukan oleh Haji Uyun itu tidak bermasalah, tidak ada masalah dan transaksinya gede-gede juga. Artinya patut diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak SK Budiarjo dan Ibu Nurlela untuk memberikan amanah kepada notaris Uyun ini adalah bagian dari itikat baik dia. Kecuali ini notarisnya baru kenal di jalanan, tolong dong periksa. Ya kita bisa patut menduga jangan-jangan Pak Budi ini ceroboh. Ini notaris langganan sejak tahun 2000. Bahkan perseroan terbatas yang didirikan sebagai badan hukum usahanya Pak Budi yang bikin juga notaris Uyun kurang dekat. Bahkan tadi saksi Ibu Nurlela sudah menganggap Pak Uyun itu seperti bapak sendiri, keluarga sendiri gitu loh. Dan yang kedua, tidak hanya statement clear and clearance, juga dokumen-dokumen rincian terkait clearance itu ternyata ada. Misalkan tadi surat penguasaan fisik secara sporadik, ada surat akta warisnya, ada tanda tangan para pihak. Dan ketika ya melakukan akad di notaris itu langsung orangnya datang, bukan di figur, bukan Alibaba yang datang, langsung datang adalah Abdul Hamid Subrata, langsung datang ya istrinya dan langsung datang pihak-pihak yang lainnya tadi begitu. Jadi ini sekali lagi saya berkeyakinan, tadi saya perhatikan majelis hakim. Kita tambahkan dan itu dibeli dengan harga normal. Nah, harganya normal tadi ya, NJOP lah. Jadi bukan
harganya bawah, jadi kita patut curiga kalau harganya di bawah gitu. Ini pembeli ecek-ecek. Nah, tapi saya membaca ya, secara psikologi suasana kebatinan hakim itu dapat memahami bahwa klien kita ini ya, SK Budi Harjo, pembeli beritikat baik. Itu terbukti dari berbagai pertanyaan-pertanyaan hakim yang intinya ingin mengkonfirmasi apakah pembeli ini beritikat baik, terjawab. Dan jawaban tadi didukung oleh dokumen bukti-bukti, bukan asbun ya. Jadi asbun asal bunyi, kalau aspal asli tapi palsu. Bahkan yang menarik tadi ya kan, ada dokumen rujukan yang langsung dari Kementerian Keuangan. Nah, ini kan lucu. Gire itu kan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kok jaksa ya mendakwa dituduh keterangan palsu, dituduh palsu dari keterangan kelurahan karena tidak terdaftar, datanya nggak ada. Ya bisa saja cerobohnya lurah, cerobohnya pegawai lurah sehingga data itu hilang kena banjir. Atau nah ini yang patut kita duga, ada gerakan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh oknum mafia tanah yang sengaja dan tanpa hak diduga menghilangkan bukti-bukti terkait kasus ini sehingga mereka bisa menuduh ya klien kami SK Budi Harjo sebagai orang yang merampas tanah. Padahal faktanya kita yang punya, yang merampas itu orang baru datang 2010, ngusir. Lalu transaksi 2006 dikuasai sampai 2010, nggak ada komplain, diuruk. Kalau memang orang tadi memang punya barang di situ, nggak mungkin nunggu 4 tahun dikuasai orang lain. Nah, inilah yang kemudian sekali lagi kami wanti-wanti bahwa nasib Pak Budi dan Bu Nurlela ini bisa saja dialami oleh seluruh rakyat Indonesia lainnya. Karena itu perjuangan untuk membongkar ya mafia tanah, masalah mafia tanah bukan hanya kerja atau kewajiban dari FKMTI, tapi kewajiban kita semua yang punya ya keinginan agar negara kita bisa mewariskan tanah-tanah kita itu kepada penerus yang memang punya hak, bukan kemudian dikuasai tanah kita oleh mafia. Nah, kita harus punya narasi, apakah 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun ke depan ya tanah-tanah kita masih dikuasai oleh anak cucu kita? Harus. Jangan sampai yang berkuasa justru orang-orang yang tidak jelas. Baik, itu saja dari saya dan semoga kita diberi panjang umur. Ya ini karena mau Idul Fitri, kami satu tim mohon pamit. Jadi selama sampai Lebaran tidak ada sidak dan akan ketemu lagi tanggal 2 Mei 2024. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.